bahkan membuat Matahari CS tutup gerai berjamaah. Seberapa parah sih kondisi sektor retail ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Akuntansi Pengantar 1, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret Surakarta, yang beranggotakan Intan Permata, Iren Regina, Isna Ayu, Jewasvide, Jeremy Juni, dan Jessica Natasha. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store adalah salah satu perusahaan retail termuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan pakaian, aksesoris, produk-produk kecantikan dan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Gerai pertama Matahari yang merupakan toko pakaian anak-anak dibuka di daerah Pasar Baru, Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1958. Sejak saat itu, Matahari berekspansi melebarkan jejaknya dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972 dan selanjutnya mewujudkan keberadaannya di tanah air. Pada tahun 2021, Matahari resmi menutup 13 gerainya di Indonesia dan ada 10 gerai yang diawasi dan kemungkinan juga akan ditutup. Penutupan 13 gerai ini juga disebabkan karena keuangan Matahari yang kurang baik. Sepanjang kuartal 1 sampai 2021, perusahaan mencatatkan rugi bersih 95 miliar, lebih besar dibandingkan rugi bersih pada tahun sebelumnya yang sebesar 93 miliar. Rugi bersih ini didapat usai manajemen mencatatkan penjualan kotor yang mencapai 2,7 triliun pada kuartal 1 sampai 2021. Angka itu lebih rendah 23,6% dari tahun 2020 dan lebih rendah 37,4% dari tahun 2019. Sementara, angka penjualan bersih, Matahari mencatatkan sebesar 1,16 triliun atau 25% lebih rendah dari tahun 2020 dan 39,7% di bawah realisasi 2019. Pada tahun 2020, Matahari mencatat kerugian sebesar 823 miliar pada laporan keuangan audit. Sedangkan pada tahun 2019, Matahari mencatat laba sebesar 1,34 triliun. Dapat dilihat di grafik, pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Matahari Department Store mengalami kenaikan pada penjualannya. Namun pada tahun 2020, Matahari Department Store mengalami penurunan penjualan secara drastis. Menurut laporan keuangan Matahari Department Store, pada tahun 2018, Matahari Department Store mengalami kenaikan penjualan sebesar 2,1%, di mana lebih besar dari tahun sebelumnya, dari 17,5 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 17,84 triliun rupiah di tahun 2018. Lalu, pada tahun 2019, Matahari Department Store kembali mengalami sedikit kenaikan pada penjualannya sebesar 0,67%. di mana lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi 18,02 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2020, Matahari Department Store mengalami penurunan penjualan sebesar 57,6%, di mana Matahari Department Store hanya mampu memperoleh 5,9 triliun rupiah. Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa laba bersih Matahari Department Store dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 42,26% sepanjang tahun 2018 dan hanya mendapatkan laba bersih sebesar 1,1 triliun yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,91 triliun. Laba bersih ini memang meningkat menjadi 1,4 triliun di tahun 2019, tetapi masih berada di daerah negatif. Dalam perkembangannya, Matahari masih harus menanggung beban usaha senilai 754,48 miliar atau menurun 20,36% dari beban sebelumnya yang mencapai 947,38 miliar. Komponen paling besar dalam beban usaha Matahari berasal dari gaji dan kesejahteraan karyawan. Meski menyusut 17,92% menjadi 250,56 miliar dari sebelumnya yang mencapai 305,26 miliar,
kerugian Matahari semakin besar karena harus menanggung beban keuangan dengan nilai bersih senilai 34,79 miliar dari tanggungan sebelumnya yang mencapai 49,72 miliar. Beban ini yang akhirnya menggerus profitabilitas perusahaan. Penutupan gerai Matahari disebabkan karena gerai-gerai tersebut tidak memiliki kinerja yang bagus, terlebih di saat pandemi COVID-19 saat ini. Di samping itu, Chief Financial Officer Matahari Nirajan mengatakan bahwa bisnis perusahaan selama kuartal 1 2021 masih terdampak oleh PSBB yang ketat berlaku hingga 8 Februari 2021. Kemudian berlanjut dengan PPKM berskala mikro yang sampai saat ini masih diterapkan. Alasan lain juga mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang belum membaik karena terdampak pandemi COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus PT Matahari Department Store. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.